Berfirmanlah kepada setiap domba dan putra-putrimu, berbicara langsung kepada mereka sekalipun lewat lidah dan bibir hamba. Biarkan ada rema-rema, bahkan remah-remah yang kau jatuhkan dari mejamu, menjadi mujizat-mujizat yang diperlukan oleh saudara-saudaraku seiman. Tuhan, bekerjalah, mengalirlah kuasa yang tidak kelihatan, ada sebuah gelombang yang datang. Jamah setiap hati yang luka, sembuhkan semua kami ya Tuhan Yesus yang memerlukan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semuanya dengan urapan damai sejahtera. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Buka Alkitab dengan saya, ambil Bible-nya. Matius pasal 14, saya kasih judul tenang. Sharing saya malam ini, setelah Anda makan malam, sebelum tidur nanti malam. Yesus berjalan di atas air, Matius 14 ayat 22. Tenang di tempat yang paling tidak terduga, di sebuah perahu yang hampir tenggelam. Sebuah badai taufan yang tidak bisa ditahan. Di luar kendali manusia, tapi tidak di luar kendali Tuhan. Apa yang menenggelamkan manusia itu Tuhan berjalan di atasnya. Tangkap rema ini. Bukankah air yang mereka takuti? Para nelayan ini, they are drowning. Mereka akan binasa malam itu. Tapi apa yang mereka paling takuti, itu yang Tuhan jalani. Di atas air tersebut, Tuhan berjalan di depan mereka. What we fear, God walk upon it. Apa yang membuat kita gentar, Tuhan jalan di atasnya. Tahu nggak ada yang lebih berkuasa daripada problema dunia dan masalah kita? Our God, Tuhan kita itu maha kuasa, lebih berkuasa dari apapun yang membuat kita lemah dan yang membuat kita ketakutan. Karena itu yang punya Tuhan tidak usah takut akan hari esok. Ayat 22, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Siapa yang suruh kita hidup bagi Kristus setiap hari? Tuhan. Berarti Tuhan bertanggung jawab dong atas kehidupan Anda dan saya. Tuhan yang memerintahkan murid-muridnya itu untuk naik perahu, mendahuluinya, pergi ke seberang. Tuhan yang suruh. Memang tidak semua yang kita lakukan di hidup ini atau yang kita miliki itu semua adalah karena Tuhan menyuruhnya. Ya. Tapi tentunya pasti kita menemukan sesuatu yang Tuhan suruh. Kita pernah mengalami pengalaman dengan Tuhan di area-area itu. Contohnya pekerjaan kita. Hari ini banyak orang merasa pekerjaannya tenggelam. Tapi kalau Tuhan yang memberi pekerjaan, Tuhan bertanggung jawab atas kita. Kalau sampai pekerjaan itu kandas, pasti ada gantinya. Tapi kalau pekerjaan itu hampir tenggelam, Tuhan tidak akan tinggal diam. Belajar untuk percaya kepada Dia yang menyuruh kita hidup bagi dirinya. Belajar untuk trust Him with everything. Belajar untuk mempercayakan kepada Tuhan kehidupan yang Dia berikan. Kita percayakan kembali kepada Dia. Janganlah kita panik sendiri apapun yang kita alami. Murid-murid itu waktu naik perahu dihantam gelombang, dia ingat siapa yang suruh dia pergi ke seberang, Tuhan Yesus. Jadi itu menjadi keberanian mereka dan menjadi keyakinan untuk tetap maju. Dan ada sesuatu yang sangat istimewa di ayat 22. Orang banyak Tuhan suruh pulang, tetapi murid-murid disuruh maju. Membedakan antara kalayak ramai dengan murid-murid Kristus yang sejati adalah di sini. Ketika masalah tiba, orang-orang yang tidak kenal Tuhan akan mundur. Mundur imannya, mundur kehidupannya. Tapi murid-murid Yesus yang tulen, yang sungguh-sungguh, justru kalau diterpa badai, mereka terus maju. Itu bedanya murid dengan orang banyak. Anda dan saya murid atau hanya figuran dalam hadirat Tuhan. Kalau kita murid sungguh-sungguh, kita harus pantang menyerah. Karena sifat murid Yesus adalah maju terus. Dia tidak akan takut, dia tidak akan quit, dia tidak akan menyerah di titik ini. Ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang. Itu semua orang banyak, kalayak ramai, figuran, semuanya udah pulang. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ.
Kita akan pasti mengalami masa-masa vakum dalam hidup ini, saat-saat di mana Tuhan kelihatannya absen dalam kehidupan kita. Tapi itu pun berguna. Anak kecil yang disapih oleh mamanya, dia harus bisa ditinggalkan sendiri. Mungkin dia berada di kursi bayi, ya asal aman ya. Orang tua yang bertanggung jawab nggak mungkin biarkan anaknya sendirian lalu kebentur sana-sini. Dulu anak saya, waktu masih kecil, saya kasih itu loh, yang mereka dia duduk sana belum bisa jalan, tapi dia bisa jalan, ada rodanya. Jadi dia juga nggak bisa kebentur tembok atau apa. Saya tinggal sebentar, atau maminya tinggal sebentar ke sebelah ngambil susu atau apa. Nggak apa-apa, aman. Anak itu kalau mulai kelihatan, kalau dia mulai beranjak dewasa, dia nggak akan panik kalau nggak kelihatan papa mamanya di ruang matanya. Anak yang masih kecil sekali, kalau tidak lihat orang tuanya, mamanya keluar ruangan, dia kira sudah kiamat. Dia kira sudah hilang mamanya selama-lamanya dari hidupnya. Dia menangis sejadi-jadinya. Tapi anak yang mulai disapih, bukan bayi, belajar trusting, sudah mulai belajar percaya sama orang tuanya. Murid-murid Yesus tidak melihat Yesus. Mereka terpisah dari Tuhan. Mereka berada di tengah lautan. Yesus masih ada di atas bukit, berdoa seorang diri. Tentunya Yesus sudah kasih pesan, kalian dahului, pergilah ke seberang terlebih dulu, tunggu guru. Mereka pasti tanya lah, sekalipun nggak dicatat di Alkitab. Guru mau ngapain di sini? Kan barusan kejadian, Yesus mau mecah-mecah 5 roti 2 ikan. Kira-kira pukul 6 mereka berpisah, ketika sudah mulai petang, matahari terbenam. Yesus bilang sama murid-muridnya, Tuhan Yesus itu guru yang tanggung jawab. Dia pasti kasih instruksi yang jelas. Kamu pergi dulu, guru tinggal di sini. Guru mau berdoa. Tadi kan barusan melayani, memberi makan 5.000 laki-laki. Sekarang guru mau bersekutu dengan Bapak. Kamu pergi dulu. Dan guru pasti akan sebut namamu dalam doa. Waktu mereka di tengah-tengah lautan, mereka tidak lihat Tuhan Yesus. Secara fisik, dia absen. Tetapi murid-murid tidak mendayung kembali dari tempat mereka tadi berangkat. Karena mereka diberi pesan sama Tuhan, maju terus. Satu-satunya jalan Kristen adalah ke depan, bukan kembali ke masa lalu. Atau quit di masa sekarang. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Murid-muridnya punya satu pewahyuan. Sekalipun aku tidak lihat Tuhan, Tuhan mendoakan aku. Tahu nggak sekarang, Yesus nggak kelihatan. Tapi kitab Ibrani mengatakan, dia berdoa senantiasa di dalam hadirat Bapa. Di sebelah kanan Allah Bapa. Bukan berarti di kanan secara harafiah atau kiri, Yesus nggak kemana-mana. Bukan. Maksudnya, sampai spesifikasi diberitahu lokasinya. Berarti Yesus itu tidak tersesat, tidak kesasar. Setelah kenaikan Tuhan ke sorga, dia punya satu tugas, mendoakan gerejanya siang, malam, pagi, petang. Do you know that Jesus is praying for you now? Sebentar, Pastor Philip. Buat apa Yesus berdoa untuk kita? Ada bedanya antara doa Yesus dengan doa kita. Yesus yang ajari kita doa Bapa kami di sorga, dikuduskan namamu. Anda mungkin bertanya, kalau Yesus sudah berdoa untuk aku, ngapain aku masih harus bangun hidup doa? Kalau Yesus berdoa bagi saya, buat apa saya tetap perlu meminta untuk kebutuhan saya? Berikan padaku hari ini rezeki kami. Ampuni kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan masukkan pencobaan, bebaskan dari yang jahat dan sebagainya. Buat apa aku masih berdoa kalau Yesus berdoa bagi saya? Bedanya di sini loh. Bedanya di sini. Yesus tidak mendoakan untuk kebutuhan kita semata-mata. Yesus itu mendoakan apa yang nggak kita sadari. Saudara tahu nggak hari ini Anda dan saya masih hidup bukan karena kita punya doa itu melengkapi. Doa kita itu komplit atau perfect atau sempurna. Kalau enggak, tiap hari, siapa di sini coba? Siapa yang berdoa tiap hari supaya ada oksigen? Bangun tidur masih ada itu loh. Yang kita hirup, bernafas, paru-paru kita bisa mengembang. Dan kita tidak mati karena kehabisan oksigen. Apakah Anda hidup hari ini karena segala sesuatu Anda doakan? Tidak. Kita perlu mendoakan yang kita sadari. Yang tidak kita sadari sudah didoakan Yesus. Dan juga doa kita nggak melulu tentang diri sendiri. Yesus seperti memberikan sebuah nilai tukar. Engkau doakan apa yang jadi beban Tuhan. Tuhan akan doakan apa yang menjadi bebanmu. Makanya carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, segala sesuatu ditambahkan kepadamu.
Karena itu Tuhan tidak suruh kita selalu mendoakan diri kita sendiri. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya jangan khawatir. Burung di udara dia pelihara. Bunga itu nggak memintal. Lebih indah dari Salomo dalam masa kejayaannya. Burung pipit tidak mengumpulkan. Dia ada makan, bawa pulang lagi tapau kepada burung-burung pipit yang kecil. Hal-hal seperti ini, kekhawatiran akan kehidupan, apa yang kita makan, yang kita pakai, dan sebagainya, itu dicari oleh orang-orang yang tidak beriman dan tidak mengenal Tuhan. Tapi kamu, kata Yesus, carilah dulu kerajaan sorga. Jangan doa itu melulu tentang kita, meskipun kita juga mendoakan untuk kebutuhan sendiri. Kalau kita semakin banyak porsinya mendoakan orang lain, mendoakan bangsa negara Indonesia perlu banyak doa orang-orang beriman, anak-anak Tuhan. Kalau kita mendoakan, kalau sekalipun kita punya kebutuhan, kalau kita doakan orang lain dulu, kerajaan Allah dulu dan kebenarannya. Doakan untuk misi Yesus Kristus yang belum selesai di atas muka bumi. Banyak orang belum mengenal Tuhan, banyak orang, banyak jiwa belum diselamatkan. Jangan melulu tentang kebutuhannya, jangan melulu tentang kepanikannya. Sehingga nanti kalau kita ada kelelahan mendoakan begitu banyak orang, sisanya kita doakan diri sendiri itu ala kadarnya. Nah, selebihnya yang kita tidak doakan untuk diri sendiri itu didoakan oleh Yesus. Tapi kalau kita mencari kepentingan sendiri, doa Yesus juga tidak akan berlaku. Kan kita sudah memperhatikan diri sendiri melulu. Ngapain perhatian Yesus? Ada trading di sini, ada nilai tukar. Orang yang egois hidupnya, mimi. Doa minta ini, minta itu, keperluan, keinginan, segala sesuatu tentang dia. Coba lihat agenda doanya. Kalau berdoa, segala sesuatu berpusat pada dirinya. Orang seperti itu saya rasa tidak akan mengalami faedah daripada Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Karena itu saya hari ini mau dorong kita semuanya. Kita tidak akan tenang kalau kita lihat kebutuhan. Kita tidak akan tenang kalau kita lihat diri sendiri. Kita akan tenang kalau kita melihat kebutuhan orang lain. Kalau kita mendoakan orang lain, tiba-tiba yang kita tidak doakan, Tuhan akan beri damai sejahtera melampaui akal budi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, semua yang mengikuti saat ini, ubah ya cara berdoanya hari-hari ini. Don't just pray for yourself all the time. Doa untuk bangsa negara, doa untuk Indonesia, doa untuk pemerintah, doa untuk gereja, doa untuk misinya Yesus Kristus, doa untuk tetangga Anda, jiwa-jiwa yang membutuhkan. Bukan cuma roti, bukan cuma kesembuhan, diluputkan dari wabah. Doakan mungkin ada yang sehari-hari ini masalah rumah tangganya perlu diselesaikan. Tidak ada urusannya dengan wabah, katakanlah. Banyak orang itu punya keperluan tiap hari. Be sensitive to their needs. Pray for them. And believe dan percayalah. Tuhan tidak akan abaikan kebutuhanmu. Sudah dicakup. Sudah termasuk dalam doa Yesus yang tidak kelihatan. Itu dia. Ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Perahu muridnya itu sudah sejauh beberapa mil. Jadi sebenarnya berapa mil nggak terlalu jauh lah. Ya, mereka masih bisa kembali. Sekali lagi saya katakan, murid-murid tidak berani kembali. Karena mereka disuruh Tuhan untuk maju. Apapun terjadi, maju terus di dalam Tuhan. Maju terus dalam doa. Maju terus dalam iman. Maju terus dalam pelayanan. Sekalipun kita tidak bisa berjumpa, bertemu, melayani ada berbagai macam cara. Minta hikmat Tuhan, Tuhan akan tunjukkan cara-cara baru. Ya, harus maju terus. Murid-murid sudah beberapa mil jauhnya, mereka tidak kembali lagi ke tempat tadi. Karena Tuhan suruh mereka untuk maju. Oke, jadi saya kagum sebenarnya dengan murid-murid Yesus. Sekilas kelihatannya cerita ini merendahkan mereka, karena mereka itu kelihatan tidak percaya, ketakutan. Bahkan Yesus disebut sebagai hantu nantinya. Mereka ketakutan itu Tuhan atau hantu. Tapi kalau kita lihat ayat 24, saya kagum sama mereka. Mereka punya pilihan untuk mendayung kembali. Tapi mereka terus, dan di situ ada angin sakal, mereka tetap terjang, tetap tembus. Karena Tuhan suruh. Badai taufan di hatimu boleh terjadi. Hatimu harus tetap maju. Percaya kepada Tuhan. Lakukan apa yang benar. Ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Tahu nggak mereka itu kira-kira 9 jam sudah terombang-ambingkan. Karena mereka tadi pisah jam 6 kan, bertolak dari pantai itu, dia pergi dengan perahu, murid-murid itu, pukul 6 sampai pukul 3 pagi, kira-kira 9 jam. This is no kidding, sometimes miracles
Sometimes miracles don't come instantly. Kadang-kadang mujizat tidak terjadi seketika. Kita harus menunggu. Ada masa menunggu 9 jam. 9 jam nggak kerasa kalau kita tertidur. Kalau kita diombang-ambingkan, mabuk laut, apalagi. 9 jam itu cukup banyak waktu untuk membuat semua orang putus asa. Mana mujizatnya? Tuhan suruh aku, tapi kenapa kok terjadi begitu? Tapi untungnya mereka tidak tutup buku konklusi dulu. Mereka tahu Tuhan yang suruh, Tuhan tanggung jawab. Kalau mereka belum mengerti, tugas mereka hanya terus lakukan apa yang benar. Tugas mereka untuk terus maju. Ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 26 ini lucu. Kelihatan Yesus jalan di atas air, karena memang kan nggak manusiawi. Karena itu ilahi. Siapa yang bisa jalan di atas air? Ini air loh, mereka ini nelayan seumur hidup, keturunan nelayan. Mereka nggak bisa taklukkan. Ini anak tukang kayu. Tiba-tiba jalan di atasnya. Manusia tidak bisa mengerti. Apa yang mereka takuti, Tuhan jalan di atasnya. Dan waktu mereka lihat itu, mereka bukannya memuji, tapi mereka merasa ngeri. Apa ini? Jalan Tuhan memang tidak terselami. Ya, meskipun ini cerita mujizat sekali, tapi ada masa menunggu loh ya. Karena itu untuk mengalami mujizat, kadang-kadang Tuhan latih kita dulu untuk sabar. Ya. Dan mereka ketakutan. Waktu mereka terkejut dan ketakutan, mereka salah kaprah. Tuhan disebut hantu. Ini dia, bahayanya kita takut. Roh takut itu akan membuat kita jadi salah kaprah. Tuhan disebut hantu, hantu nanti disebut Tuhan. Orang yang sudah kena dengan roh perbudakan, kata Roma 8, yang membuat kita menjadi takut, bukan menjadi anak-anak Allah yang bisa menyebut dia Aba dan Bapa, yang bisa berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Kalau kita ketakutan, kebanyakan kemungkinan terbesar adalah keputusan hidup kita akan semuanya salah. Akan terbolak-balik. Karena itu jangan takut. Kalau Yesus berkata jangan takut, itu pasti ada alasannya. Sama dengan kalau dia berkata jangan khawatir, itu pasti ada solusinya. Kalau Tuhan bilang jangan takut, itu pasti ada reason-nya. Why we must not fear. Sebenarnya takut adalah sebuah perasaan yang diciptakan oleh Tuhan juga. Karena emosi kita, perasaan kita itu ciptaan Allah. Tapi sejak kita jatuh, sejak Adam dan Hawa, takut, apa yang kita takuti itulah yang salah. Bukan perasaan takut itu sendiri. Takut itu baik loh. Kalau saya lihat kompor lagi nyala, saya nggak mau terbakar. Jadi saya takut tangan saya itu nanti hangus. Saya tidak mau mendekati. Nah, anak kecil nggak punya discernment itu. Tidak punya, anak yang masih kecil, batita dan sebagainya itu harus dijaga. Kalau nggak dijaga, kalau kena itu salah papa mamanya kan. Harus hati-hati. Karena anak kecil nggak bisa membedakan. Mereka punya rasa takut, tapi belum didefinisikan. Jadi mereka begitu, mereka pegang. Mereka terbakar, mereka terluka. Kita harus jaga. Oke? Nah, rasa takut itu dari Tuhan. Anak kecil harus harus mengerti suatu hari waktu mereka dewasa, oh, kalau saya pegang itu sakit sekali. Kalau saya pegang, tangan saya berdarah. Rasa takut membuat kita jadi menghindari bahaya. Takut itu dari Allah. Makanya ada yang namanya takutlah akan Tuhan. Tapi sejak jatuh dalam dosa, dihinggapi setan pula. Yang namanya takut itu twisted, dibengkokkan oleh setan. Sehingga apa yang harusnya kita takuti, kita tidak takut. Apa yang harusnya kita jangan takut, kita takut setengah mati. Nah, disitulah salah kaprah. Tuhan jadi hantu, hantu jadi Tuhan. Jangan takut hatimu. Kalau takut nanti tidak bisa dengar suara Tuhan yang membawa solusi. Kalau takut tidak akan bisa mengalami mujizat Tuhan. Karena Petrus harus mengalahkan rasa takutnya baru berjalan bersama dengan Yesus di atas air. Yang mereka takuti, malah justru akhirnya Petrus berjalan di atasnya karena percaya kepada Allah. Tuhan mau Anda dan saya berjalan di atas situasi kita. Our circumstances dan kondisi kita. Dan untuk itu terjadi, kita harus jalan dengan iman. Tidak ada orang bisa jalan dengan Tuhan dalam ketakutan. Orang harus jalan dengan Tuhan dengan iman. Karena itu janganlah takut. Ya. Nah, apa yang harus kita takuti? Itu yang didefinisikan ulang. Jangan takut hari esok. Titik. Karena kesusahan sehari untuk sehari. Jangan takut dengan realita hari ini. Karena masih ada hari depan dalam Tuhan. Kan Tuhan berkata, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera today, hari ini, dan masa depan penuh pengharapan. Itu yang disebut, karena itu kita jangan takut akan hari esok.
jangan takut. Lalu apa yang harus kita takuti dong kalau begitu? Takutlah, jangan sampai hari ini kita jadi berubah. Jangan sampai di depan nanti kita berubah jadi orang gara-gara trauma hari ini. Takutlah jangan sampai kita jatuh dalam dosa dan melukai hati Tuhan karena kita dipepet oleh keadaan. Takutlah kita membuat kompromi-kompromi yang mendukakan hati Roh Kudus yang akan kita tuai nanti. Jadi kita harus definisikan ulang. Kalau enggak nanti stres kita itu enggak ada obatnya. Karena stres tersebut tidak pernah Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Siapa suruh engkau takut akan hari esok? Bukankah aku telah berkata kepadamu, hai kamu yang kurang percaya, bahwa aku mendatangkan masa depan penuh pengharapan? Ya. Jangan takut nanti kalau sumamanya ada sesuatu pekerjaan kita hangus hari ini. Ya kita sedih. Sedih itu satu hal, takut itu hal lain. Takut itu mengelaborasi atau mengembangkan dari kesedihan. Nanti kalau sampai ini, nanti aku tidak bisa makan, lalu begini, anak aku gini, lalu anak aku jadi gelandangan, dan sebagainya. Nah, itu ketakutan. Itu sudah melebihi kesedihan. Kesedihan bisa dimengerti. Tuhan suruh kita menangis dengan orang yang menangis. Kesedihan itu diterima oleh Tuhan. Malah justru disitulah datang yang namanya Roh Kudus penghiburan. Tapi ketika kita kembangkan jadi kengerian-kengerian yang tidak terbukti, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan, dan ketakutan-ketakutan yang sudah spirit menurut saya, karena Tuhan tidak pernah izinkan, Tuhan tidak pernah ciptakan rasa takut dalam perasaan manusia itu untuk melumpuhkan, tapi untuk menghindari bahaya, untuk bijaksana. Ketika takut di dalam hatimu menjadi kelumpuhan, itu bukan ordernya Tuhan. Dan ini unik sekali, kasus takut di ayat 26 ini. Karena Petrus dan para rasul, mereka ketakutan di hadirat Allah. Jadi kita bisa loh di dalam hadirat Tuhan, tapi kita tetap takut. Bukan sama Tuhan maksudnya, kita takut akan kehidupan. Kenapa? Karena pengenalan kita akan Tuhan belum sempurna. Jadi saya suka sekali perkataan Yesus berikutnya. Ketika mereka teriak-teriak, dikiranya hantu di ayat 27. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, ini kata-kata Tuhan, tenanglah, calm down guys, calm down. Mungkin kita bisa protes, ya enak Tuhan bilang calm down, calm down. 9 jam aku mendayu-dayu, nggak sampai-sampai kena angin sakal, hampir tenggelam. Tapi sadarkah Anda, bahkan 9 jam itu pun pemeliharaan Allah. Mereka tidak tenggelam, itu kenapa? Meskipun mereka nggak ngelihat mujizat lengkapnya, tapi mereka dapat mujizat UMR-nya, mereka dapat minimal miracle-nya, bukan cuma maksimum power-nya. Pernahkah Anda sadari itu bukan kebetulan bahwa 9 jam mereka itu terombang-ambingkan, tidak tenggelam, tidak ada satu pun jiwa binasa di perahu itu. Itu pun karena Tuhan. Lalu Tuhan berkata, tenanglah, aku ini. Jangan takut. Di tengah-tengah ada kata aku ini. This is me. It's me. Fear not. Kenapa kita itu bisa hidup dalam hadirat Tuhan? Tuhan hidup di dalam kita. Kita tahu firman, kita bisa menyembah. Tapi takut itu nggak pergi-pergi ya dari hati ya. Why? Karena memang pengenalan kita akan Tuhan ada cacat celahnya. Makanya Tuhan berkata, hey, calm down. Me, it's me. Baru setelah itu mereka sadar, iya ya. Menyanyi, memuji, tidak melenyapkan rasa takut. Tapi mengenal Tuhan dengan segenap hati yang melenyapkan rasa takut itu. This is me. Oke, this is me. Dan saya kagum bahwa 9 jam itu tidak tenggelam. Itu pun karena Tuhan. Tahu nggak hari ini? Anda masih ada, masih memiliki apa yang Anda punya. Anda masih ada, bahkan kalau itu pun cuma sisa-sisa. Whatever it is. Apapun kondisi Anda. Tahukah hari ini, God has preserved you. Tuhanlah yang memeliharamu, sehingga hari ini tetap ada bagi dirimu. You haven't seen the miracle you expected. Ya, Anda belum melihat mujizat yang Anda ekspektasikan, yang Anda harapkan. Tapi Anda hidup hari ini aja adalah pemeliharaan Allah. Lalu, Petrus berseru ayat 28, dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Tuhan suruh aku. Lalu Petrus mulai mencari suara Tuhan. Hari-hari ini jangan gegabah. Apapun langkah yang mau diambil, cari dulu firman Allah. Sekalipun Petrus tahu itu Tuhan udah ngomong, ini saya, ini aku Tuhan Yesus. Petrus tetap minta peneguhan. Kalau itu engkau, suruh aku, dia mau dengar firman.
Jangan sembarang kita melangkah, cari dulu firman Allah. Dan Tuhan juga taruh firman-firman dengan F huruf kecil sebagai bentuk nasihat-nasihat orang percaya. Berbahagialah orang yang berdiri bukan di nasihat orang fasik. Apapun langkah yang Anda ambil, ada baiknya Anda konsultasikan dengan orang-orang yang Anda bisa percayai. Preferably, idealnya dengan keluarga yang takut akan Tuhan. Ya, dengan saudara-saudara seiman untuk didoakan. Belajar seperti Petrus, Rasul gegabah ini. Tapi ada waktunya ketika dia mau melangkah dengan iman, dia tetap memakai hati yang bijaksana. Dia minta Tuhan memberikan peneguhan. Hari-hari ini Tuhan akan memberimu peneguhan-peneguhan. Saya merasakan ada konfirmasi-konfirmasi ilahi yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan Anda sekalian. Baik itu urusan pekerjaan, hubungan, apapun itu juga akan ada konfirmasi dari Roh Kudus. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi kira-kira ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Oke, saya akan berhenti di ayat ini, saya jelaskan ayat terakhir. Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Jadi bukan dilihatnya tiupan angin, karena memang ombaknya lagi luar biasa. Jadi Petrus itu tenggelam waktu dia merasakan tiupan angin, bukan melihatnya. Oke? Boleh nggak kita lihat masalah? Boleh. Tapi masalah itu akan menenggelamkan kita ketika kita mulai merasakan masalah itu. Oke, hari-hari ini janganlah kita makan terus berita negatif. Boleh nggak kita lihat berita? Harus malahan. Supaya kita terinformasikan yang terkini apa yang terjadi. Supaya juga doa kita terarah. Tapi kalau kita fokus di sana sampai kita merasakan you can see your problem, but you must not feel your problem. You must feel. Harusnya kita merasakan hadirat Tuhan. Merasakan keyakinan. Merasakan iman. Meskipun mata kita secara jujur menilai keadaan. Mari kita belajar to feel the invisible. And to see the visible. Bukan sebaliknya. To see the visible. Kita harus melihat yang kelihatan, tapi merasakan yang tidak kelihatan. Jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya, kita merasakan yang kelihatan. Dan itu menjadi realita kita dan melumpuhkan. Belajar untuk melihat yang kelihatan, tapi merasakan yang tidak kelihatan. Sehingga kita tidak terpengaruh dengan keadaan. Tapi kita punya iman. Hidupku tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi, tapi apa kata Tuhan. Amin. Lalu pada saat terjadi tiupan angin itu, tenggelamlah Petrus. Lalu dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Tahu nggak? Petrus tenggelam kan? Tuhan tolonglah aku. Waktu Petrus tenggelam, itu pun slow motion. Saya pernah khotbahkan ini dulu di gereja. Cobalah Anda kalau punya swimming pool, atau nanti ya kalau sudah bisa pergi ke kolam renang, coba kaki Anda satu masih di pinggir kolam renang, satu sudah di air, lalu dua-dua taruh di air. Keburu nggak bilang, Tuhan tolonglah saya. Nggak keburu, langsung Tuhan, blum, langsung masuk. Begitu cepatnya kita jatuh ke dalam air. Petrus bisa berkata, Tuhan tolonglah aku. Yes, you're going down. Tapi going down-nya slow motion itu pun mujizat yang nggak kelihatan. Berarti kalau kita down, kita selalu punya kesempatan cukup untuk get up. Kalau kita punya kesehatan down, atau bisnis kita, pekerjaan kita lagi turun, untuk naik ke atas lagi itu nggak ada waktu. Mungkin kalau realita kita itu menenggelamkan, paling tidak satu hal Bapak Ibu Saudara, hati kita bisa cepat berbalik kepada Tuhan. Jangan izinkan hatimu turut tenggelam dengan keadaanmu. Hati itu jawaban. Ketika hatinya berseru sama Tuhan, Tuhan tolonglah saya. Detik itu juga terjadi mujizat yang indah. Petrus berjalan di atas air dan naik ke perahu dengan Yesus. Do not let your heart drown. Hati selalu cukup waktu untuk berbalik dan berseru pada Tuhan dalam segala keadaan. Amin.